Oh iya, jadi dalam pemilih kita itu ada DPT, daftar pemilih tetap yang memang sudah ditetapkan, ya secara berjenjang dari KPU Kabupaten, Provinsi sama RI, gitu ya, dan sudah ada di DPT masing-masing TPS. Kedua ada pemilih yang kategori DPTB, adalah pemilih yang sudah terdaftar di TPS asal, begitu ya, karena pada hari H dengan tadi 9 item, ya untuk 30 hari sebelum hari H sudah melakukan pengajuan pindah memilih, nanti sampai H-7 ya, khusus yang kalau yang H-30 ada 9 item kriteria, kalau yang H-7 ada 4 ya. Kita menuju yang H-7 itu yang sakit, rumah sakit, yang tugas kerja gitu ya, dan yang di lapas serta yang karena korban bencana gitu ya. Itu boleh menggunakan hak pilih di luar TPS-nya, tetapi tetap mengajukan pindah pilih sampai H-7. Nah nanti untuk yang tadi itu kalau di lapas bisa dengan menggunakan Loksus ya, TPS lokasi khusus yang sudah ditetapkan juga, atau kalau tidak ada yang tadi yang kategori 4 item tadi itu bisa TPS mobile. Jadi karena mereka tidak bisa keluar, ya kalau lapas nggak mungkin keluar ya, nanti kabur. Yang sakit juga mungkin kalau tidak masih sakit di rumah sakit itu nanti TPS terdekat itu datang ke tempat tadi, kecuali yang pindah yang tugas kerja ya. Kalau tugas kerja datang ke TPS yang sesuai dengan waktu mendaftarkan pindah memilih di TPS mana yang sudah ditetapkan. Satu lagi pemilih DPK, daftar pemilih khusus ya, tadi saya lupa sampaikan, itu adalah mereka yang belum terdaftar dalam DPT atau DPTB tapi memiliki KTP elektronik. Jadi hari H masih boleh menggunakan hak pilih tapi di TPS di mana sesuai dengan domisili di KTP-nya. Jamnya Pak? Di luar negeri Pak? Kalau di luar negeri tentu hak pilihnya kalau memang pulang ya di TPS asal. Kalau di luar negeri itu sama-sama juga mendaftarkan untuk pindah memilih di luar negeri. Yang menggunakan KTP itu jamnya Pak? Ya, mohon maaf. Kalau untuk DPTB tadi yang penggunaan pindah memilih tadi ya, yang sudah mendaftarkan, itu dimulai dari 2 jam sebelum pemungutan terakhir, yaitu jam 11 ya, sampai selesai. Nanti yang untuk DPK yang menggunakan KTP tadi itu dari jam 12 sampai jam 13. Pak, ada yang mau disampaikan Pak terkait masalah netralitas KPPS dan TPS? Ya, tentu kami berharap dari seluruh penyelenggara, baik tingkat KPU, kabupaten kota, kecamatan, desa, bahkan KPPS, tetap menjaga netralitas, proporsionalitas, integritas, gitu ya, dan jaga kode etik, ya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Oke. Kalau terkait yang KPPS, yang anggota KPPS yang berparas cantik itu? Nanti biar ketua KPU ya yang menjawab. Diamankan Pak? Karena saya juga belum tahu konteksnya seperti apa. Karena tentu kalau di media kan kita juga tidak bisa menjustifikasi begitu ya. Tentu kami berharap seluruh penyelenggara sudah setelah dilantik jangan selanjutnya menunjukkan simbol-simbol tertentu lah, walaupun sebenarnya simbol-simbol itu tidak ada makna keberpihakan, tetapi karena kebiasaan dari awal begitu ya. Makanya kita menjaga, biasanya kalau kita foto sekarang sudah hanya KPU dan ini saja begitu ya. Karena memang kita sudah menjaga jangan sampai kita menyampaikan simbol-simbol ya, terlepas simbol-simbol itu tidak ada keberpihakan apapun, tapi publik khawatir menganggapnya berbeda. Gitu. Pak, minta nama lengkap dulu. Nama saya Adi Saputro, ya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat. Saudara Ina Samina. Pak Ketua, izin Pak. Pak, bisa disampaikan untuk teknis simulasi ini Pak untuk TPS. Baik, hari ini KPU Kabupaten Pangandaran menggelar kegiatan simulasi proses pemungutan penghitungan suara di TPS. Kita gelar di TPS 15 Desa Wonoharjo dengan jumlah pemilih 277 pemilih. Nah, kita lakukan ini dalam rangka ingin mendapatkan gambaran yang konkret, yang real tentang bagaimana tata cara para petugas kami melakukan pelayanan terhadap pemilih.
bagaimana kemudian para pemilih bersiap untuk mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk hal-hal apa saja yang harus betul-betul dikuasai oleh para petugas kami. Maka kami mengundang PPK, PPS, dan juga para pihak terkait agar kemudian memberikan gambaran yang utuh bagi para saksi dari partai politik, bagi penyelenggara untuk jajaran kami, juga untuk penyelenggara dari jajaran Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Begitu. Pak, bisa digambarkan Pak, tadi simulasinya seperti apa, mulai dari mana sampai mana gitu kan? Pertama, gambaran simulasi ini kita pastikan gambaran utuh dari sejak persiapan pembentukan lokasi TPS sejak hari kemarin. 1 hari sebelum, di mana lokasi TPS dipersiapkan maksimal 1 hari sebelum hari pemungutan suara sudah selesai. Kedua, pembagian cek pemberitahuan ataupun pemberitahuan kepada pemilih. Selanjutnya juga proses pembukaan proses pemungutan suara di TPS yang dibuka sejak jam 7 pagi. Kita persiapkan dari mulai cara membuka kotak, siapa yang membuka kotak, petugas KPPS 1, KPPS 2, 3 sampai dengan 7, tugas-tugasnya apa saja. Kita buka tadi, dilakukan persis pada saat proses pemungutan suara. Dibuka jam 7 dan akan ditutup nanti jam 13. Selanjutnya proses penghitungan suara hasil daripada proses pemungutan suara ini. Biasanya yang jadi kesulitan saat pencoblosan apa sih Saudara Novita Untuk Sri. pemilih sih prinsipnya biasa saja, tidak ada perbedaan. Mungkin kalau ada kesulitan bagi pemilih yang memiliki keterbatasan dan memang perlu dibantu oleh pendamping begitu ya. Disabilitas atau orang tua ya? Termasuk diantaranya ya untuk disabilitas dan para lansia begitu. Begitu. Berapa jumlah pemilih disabilitas sekarang?